karena di zero gravity kita harus bisa memahami orientasi kita, mana depan, mana belakang, mana atas, mana bawah. Ya, saya luar biasa ngiri ya sebetulnya ya, I wish I there. Apapun yang dikerjakan oleh laki-laki itu bisa dikerjakan oleh perempuan. Pertama ayah saya bilang, kamu tuh cacat, jadi harusnya jangan cari karir yang lain, jadi guru saja. Pasang bel di rumah sakit bilang kamu sudah lulus, lulus jadi cancer survivor sekarang. Diremehin aja, emang bisa cewek gitu. Wanita bisa multitasking, bisa segala macam hal dilakukan. Wahai perempuan, gadis-gadis muda, bangkitlah. Mari bergandeng tangan dan bekerja sama untuk mengubah keadaan yang tak tertahankan ini. Setidaknya begitulah kutipan singkat dari rangkaian panjang yang terajut dalam kata-kata seorang gadis kelahiran Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat, atau lebih dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini. Bukan sekedar nama yang tertulis dalam sejarah, ia adalah suara yang menembus zamannya tentang keberanian, kesetaraan, dan harapan yang tidak bisa dipadamkan. Tak ada yang sia-sia dari jejak perjuangannya. Gagasan yang ia tulis, mimpi yang ia suarakan, kini tumbuh menjadi kenyataan yang dirasakan oleh perempuan Indonesia, para Kartini masa kini. Langkah demi langkah ditempuh perempuan Indonesia di setiap lapisan kehidupan untuk berdiri di atas pilihan, bertanggung jawab atas segala mimpinya, dan untuk menjalani perannya masing-masing. Di tengah kota yang tak pernah benar-benar diam, perempuan hadir dalam ritme yang terus bergerak. Hiruk pikuk itu bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Perempuan kini menjadi bagian dari denyut kehidupan kota itu sendiri. Berjalan di antara keramaian, melintasi ruang publik yang padat, berdampingan dalam ruang kerja yang kompetitif. Dari perjalanan perempuan dalam berbagai peran kehidupan, kami merangkai sebagian kisahnya untuk memperingati Hari Kartini 2026. Di era Kartini dulu, menjadi perempuan berdaya hanyalah mimpi yang seolah-olah harus dikubur dalam-dalam. Namun kini, ruang itu perlahan terbuka. Segalanya terasa lebih mungkin untuk diwujudkan. Perempuan hadir dalam berbagai profesi, melampaui batas-batas yang dulu mengikat langkahnya. Seperti dunia belum lama ini, dibuat berdecak kagum oleh misi luar angkasa NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat melalui Artemis II yang juga turut menerbangkan astronot perempuannya. Siapa sangka, jauh sebelum sorotan itu kembali menguat, Indonesia telah mencatat sebuah sejarah penting melalui seorang astronot perempuan pertama di Indonesia bahkan di Asia yang hampir menembus batas bumi. Perjalanan yang tentu bukan sekedar tentang pencapaian, tetapi juga tentang keberanian untuk menentang rasa takut akan bahaya. Ya, jadi misi Indonesian Space Experiment itu atau keikutsertaan Indonesia bersama pesawat ulang-alik bersama NASA itu berlangsung mulai dari diluncurkannya satelit Palapa untuk Indonesia oleh peluncur yang berasal dari NASA. Dan karena kita sudah membeli 2 kali,
Maka kemudian Amerika mengundang seorang Indonesia untuk bersama-sama menyaksikan peluncuran satelit Palembang. Jadi itu yang pertama kali saya berhubungan dengan misi ini. Ternyata kemudian misi ini berlanjut bukan hanya untuk meluncurkan seseorang ke luar angkasa, tetapi menghendaki dilakukannya eksperimen atau penelitian Indonesia di luar angkasa. Nah, disitulah saya kemudian bergabung sebagai seorang yang ditugaskan dari Universitas Indonesia. Nah, pada waktu itu sebagai seorang dokter, sebagai ahli mikrobiologi, ya saya mengajukan usulan penelitian. Usulan penelitiannya adalah mengenai daya tahan hidup manusia, karena saya yakin akan ada perubahan karena tingginya stres, karena kelelahan, karena lingkungan yang tidak nyaman dan sebagainya, dan juga karena ada suasana zero gravitasi yang pasti akan mempengaruhi semua sistem organ. Jadi itu yang saya ajukan melalui penelitian-penelitian molekuler yang saya peroleh dari pendidikan saya sebagai dokter di Osaka yang saya selesaikan pada tahun yang sama, tahun 84 juga. Penelitian dari seluruh Indonesia waktu itu ada lebih dari 50, kemudian direview di NASA, dan kemudian terpilih, ternyata penelitian kami itu terpilih begitu. Pratiwi pun membagikan perjalanannya, menembus seleksi ketat dan mengungguli ratusan peserta. Hingga akhirnya melangkah penuh bangga ke Houston, Amerika Serikat untuk menjalani pelatihan sebagai calon astronot NASA. Dan mendaftarlah saya menjadi pendaftar terakhir nomor 207 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa jenis tes yang harus diikuti. Kalau tes cuma tes IQ, tes psikologi, saya rasa semua bisa ya. Tetapi untuk menseleksi ketahanan badan terhadap zero gravity, ketahanan badan terhadap kurangnya oksigen di luar angkasa dan seterusnya, itu mungkin adalah pengalaman pertama juga untuk semua orang begitu ya. Dan kemudian kita dikirim ke NASA. Waktu itu 4 orang dikirim ke NASA dan kita menjalani hampir seluruhnya sama seperti ujian yang ada di Indonesia. Akhirnya terseleksi, saya menjadi astronot pertama. Backupnya adalah Bapak Taufik Akbar, Insinyur Taufik Akbar dari Telkom. Proses pelatihan tak selalu mudah baginya. Di balik standar latihan yang di atas rata-rata, Pratiwi tak hanya dituntut menaklukkan batas fisik, tapi juga keraguan dalam dirinya. Sebagai satu-satunya astronot perempuan Indonesia saat itu, ia pun harus membuktikan bahwa dirinya mampu. Dan mendaftarlah saya menjadi pendaftar terakhir nomor 207 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa jenis tes yang harus diikuti. Kalau tes cuma tes IQ, tes psikologi, saya rasa semua bisa ya. Tetapi untuk menseleksi ketahanan badan terhadap zero gravity, ketahanan badan terhadap kurangnya oksigen di luar angkasa dan seterusnya, itu mungkin adalah pengalaman pertama juga untuk semua orang begitu ya. Dan kemudian kita dikirim ke NASA. Waktu itu 4 orang dikirim ke NASA dan kita menjalani hampir seluruhnya sama seperti ujian yang ada di Indonesia. Akhirnya terseleksi, saya menjadi astronot pertama. Backupnya adalah Bapak Taufik Akbar, Insinyur Taufik Akbar dari Telkom. Namun sayangnya rencana itu tak pernah mencapai garis akhir. Rencana peluncuran pesawat ulang-alik pada 1986 yang seharusnya membawa Pratiwi menembus angkasa pun urung terwujud. Pasca terjadi pesawat ulang-alik Challenger yang meledak sesaat setelah diluncurkan. Namun demikian kan ternyata pesawat ulang-aliknya meledak ya, Challenger-nya meledak. Kita direncanakan memakai Challenger. Mengapa memakai Challenger? Karena Challenger lah yang mempunyai kargo yang dapat
ditumpangi oleh satelit kita. Dan yang punya kargo untuk satelit itu hanya 2, hanya Challenger dan Columbia. Jadi itu sebabnya pada waktu Challenger meledak, saya pindah latihan. Dari Challenger pindah latihan ke Columbia. Sesudah Columbia juga meledak, ya kita nggak bisa pakai yang 3 ini. Jadi memang dari kesempatan pun juga tidak bisa. Tetapi kemudian sesudah 12 tahun ya, 97 Indonesia mengalami kesulitan ekonomi ya, Krismon 98, maka kemudian oleh Pak Habibie ini program dihentikan gitu. Hal ini membangkitkan kerinduan dan rasa yang sulit dibendung dalam diri Pratiwi saat menyaksikan 4 astronot NASA menuntaskan misi 10 hari yang disiarkan secara langsung. Di antaranya, seorang astronot perempuan menjadi penanda bahwa ruang bagi perempuan kini kian terbuka di kancah internasional. Ya, saya luar biasa ngiri ya sebetulnya ya. I wish I there. Saya tuh juga merasa sedih begitu ya. Mengapa Indonesia nggak punya gitu ya misi semacam itu? Bagaimanapun juga kalau kita punya misi yang mempunyai pencerahan gitu ya kepada anak-anak, yang memberikan pencerahan kepada anak-anak muda, pasti sedikit banyak pasti itu sangat menguntungkan gitu ya. Karena itu kan melibatkan keilmuan yang beragam ya, juga menunjukkan kehebatan dari peradaban manusia begitu ya. Dan itu pengennya juga dirasakan oleh anak-anak Indonesia begitu kan. Saya rasa saya melihatnya dengan rasa ingin sekali gitu ya untuk pergi ke sana, atau paling enggak anak-anak kita ke sana. Di sisi lain, tak semua perjuangan terlihat di panggung dunia. Sebagian terjadi di kehidupan sehari-hari. Saat perempuan menjalankan perannya di tengah resiko. Sosok Nindi Tania memilih melepaskan pekerjaan perkantoran untuk mengabdi sebagai personil pemadam kebakaran. 8 tahun menjalani profesi ini bukanlah keputusan yang mudah di awal. Mengingat dunia pemadam kebakaran lama diidentikan dengan pria dan kekuatan fisik. Pertama kali gabung di Damkar itu tahun 2018. Sebelumnya kerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung yang kegiatannya itu 8 jam, selama 8 jam kan kayak di depan komputer aja gitu Kak. Jadi kayak ngerasa udah pengen coba tantangan nih, kerja apa ya yang bisa bikin kayak badan jadi gerak atau banyak aktivitas gitu. Coba tuh kayak ngelamar, ada pembukaan CASN di Damkar, terus ikutin semua rangkaian tesnya, alhamdulillah masuk gitu. Sebenarnya awalnya juga saya nggak ada kepikiran dari dulu juga jadi anggota pemadam kebakaran gitu ya, karena kayaknya cowok sih yang bisa ngelakuin itu gitu. Ya udah ikutin dulu nih tesnya, pas masuk kan jadi semakin tahu nih mendalam kayak gimana sih tugas pokok dan fungsinya Damkar itu, terus kegiatan apa aja gitu yang dilakukan. Nindi termasuk salah satu yang berada dalam lingkungan kerja yang kondusif, yang turut mendukung perjalanannya. Kebetulan di intern Damkar sendiri, teman-teman yang di pasukan juga pada ngedukung gitu Kak. Maksudnya kayak, oh iya lu bisa nih gitu. Setiap kita kalau kayak nunggu panggilan gitu, diadain latihan. Nih sini belajar cara gimana nangkep ular, gimana cara megang selang, gimana cara ini. Jadi lebih merangkulnya tuh emang ada banget sih di sini. Meski dalam perjalanannya melakukan evakuasi, Nindi tak jarang harus menelan stigma bahwa perempuan dianggap lebih lemah dan tak selalu dipercaya mampu menjalani tugas yang sama. Cuman kalau misalnya terjun ke lapangan ya, masyarakat paling kayak ngomong, Mbak emang berani
gitu. Mbak emang berani nangkep ular? Terus ada juga yang bilang, oh cuman jadi pengawas doang, gitu-gitu. Cuman kayak ya gitu-gitu diremehin aja, emang bisa cewek gitu. Atau kalau enggak sih paling kebanyakan, oh kirain damkar cuman cowok Mbak, ternyata ceweknya ada ya. Di balik semua itu, ada momen-momen yang tak mudah dilupakan oleh Nini. Biasanya sih kalau misalnya lagi rame nih, dari pagi juga udah ada telepon buat evakuasi ular, biawak, monyet, anjing, apapun itu, semua yang membahayakan. Tahun kemarin sih pernah kebakaran satu rumah, suaminya seorang driver ojek online, pergi kerja jam 6 pagi dan ternyata di rumahnya ada konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Ibu sama anaknya tidak sempat menyelamatkan diri keluar. Itu karena masih tidur di kamar. Pas ditelepon, rescue harus ke sini katanya. Soalnya ada korban di dalam. Pas kita ke sana, biasa kan tugas rescue kayak buka jalan untuk pemadam, semprot air ke titik kebakaran gitu. Udah selesai sampai pendinginan, kita masuk di sebuah kamar itu. Ditemukan jenazah ibu dan anak yang sedang berpelukan. Udah habis semuanya, tapi posisinya emang benar-benar sangat mengharukan gitu ya. Sampai, nggak kuat gitu Kak, saya aja. Terus bapaknya datang, ngelihat kondisi istri dan anaknya seperti itu, nangis. Ya gimana lagi, kita sebagai tim rescue cuman bisa, kalau mau nenangin pun dia mungkin tidak bisa tenang. Jadi ya udah kita coba jelasin pelan-pelan. Tak semua dinamika perjalanan dibatasi oleh ruang, melainkan oleh tubuh yang harus berdamai dengan perubahan yang datang tanpa pernah diminta, namun tak pernah memadamkan semangat dan mengalahkan mimpi itu sendiri. Seorang guru besar di perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, sekaligus dosen tetap di Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Perjalanannya pun tak semudah dibayangkan dengan polio dan kanker payudara yang pernah dideritanya. Namun justru dari titik itulah perjalanan hidupnya semakin membawa kebaikan dalam pengabdian di dunia pendidikan. Perjalanannya seakan mengingatkan pada sosok Kartini muda yang tak pernah berhenti mencari arah dan haus akan ilmu. Namun juga sempat berada dalam ruang bimbang tentang masa depannya. Hal itu pernah Kartini tuangkan dalam suratnya pada 11 Oktober 1901 ketika dirinya menulis bahwa sang ayah menginginkannya menjadi guru. Hal serupa pernah Susi rasakan, tetapi dalam situasi yang berbeda. Pertama ayah saya bilang, kamu tuh cacat, jadi harusnya jangan cari karir yang lain, jadi guru saja. Itu sebetulnya dorongannya di situ. Tapi akhirnya saya jatuh cinta juga dengan pencarian ilmu, karena banyak waktu senggang ya untuk orang yang terbatas gerakannya, kan mau nggak mau harus mencari fokus yang lebih bermanfaat, yaitu membaca buku, mencari-cari bahan, dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau passion, seperti katanya kalau orang menikah itu sebetulnya bukan karena cinta, tapi lama-lama jadi cinta. Jadi sebetulnya mungkin karena kebiasaan dan melihat bahwa rakyat Indonesia itu butuh pendidik yang baik, saya mendedikasikan diri untuk melakukan hal tersebut, sekalipun tantangannya besar sekali ya. Sebagai seorang yang handicap, seorang yang terlalu barat dan sebagainya, itu kan menjadi kendala untuk bisa diterima dengan baik ya. Semangatnya mencintai bangsa melalui pendidikan tak pernah luruh oleh berbagai tantangan dalam fase hidupnya. Termasuk saat Susi harus menerima dirinya didiagnosis polio sejak usia 2 tahun. Polio, ayah saya itu gerilya. Jadi kami dipisah-pisahin di tante-tante, bude-bude dan segala macam kalau mereka mengungsi dan harus pindah-pindah gitu ya.
Akhirnya saya diangkat oleh Pak D saya, kakak ibu saya. Tiba-tiba begitu diangkat saya kena virus polio. Ceritanya ya itu semacam hadiah lah mungkin dari Tuhan ya. Karena akhirnya Pak D saya itu kan nggak punya anak, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk menjadi staf pengajar. Mereka belum paham juga apa itu polio, karena itu baru sekali, karena vaksin itu baru lahir 3 tahun setelah saya lahir. Jadi saya sebenarnya korban dari satu kondisi tanpa vaksin gitu ya. Usia 2 tahun. Lalu ayah saya kan dekat dengan Jen Rayani, jadi kami dikirim ke Amerika untuk saya mendapatkan operasi. Jadi sudah itu kami bolak-balik lah, kadang-kadang di Amerika, kadang-kadang di Indonesia. Pada akhir saya masuk ke PhD program tahun 97, saya mulai kerasa bahwa ada abnormalities ya. Jadi lalu saya masih takut ya, tapi pada akhirnya setelah melalui segala macam examination, 2008 saya periksa untuk benar-benar divonis sebagai cancer. Lalu tantangan kemudian adalah kemoterapi, lalu radiation therapy, pokoknya setahun penuh dan makan obat selama 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai, graduate, dia bilang, pasang bel di rumah sakit, bilang kamu sudah lulus, lulus jadi cancer survivor sekarang. Susi tak sendirian menggapai apa yang menjadi cita-citanya mencerdaskan bangsa ini. Sama seperti perempuan pada umumnya, dirinya memilih sosok panutan yang seakan menjadi cambuk untuk terus berkembang. Oh, saya penggemar guru-guru saya. Saya fan-nya Miriam Budiarjo. Lalu guru-guru saya itu sangat akrab ya waktu kami masuk sebagai mahasiswa ya. Karena nggak ada faktor materialism sama sekali. Jadi kita hubungannya akrab dan FISIP juga sedikit ya. Guru-gurunya dari FH dan dari FISIP sendiri. Lalu saya diajak oleh Ibu Miriam untuk jadi asisten, itu saya baru tingkat 3. Saya mengajar pertama kali itu angkatan 76. Akhirnya masuk ke wilayah yang sebetulnya juga menantang karena suatu saat Ibu Miriam sakit, lalu saya harus cerita di depan 250 mahasiswa baru FISIP. Bayangkan aja saya belum bisa ngomong tuh. Kalau sekarang kalau disuruh ngomong nggak berhenti-berhenti maksudnya. Kalau dulu, waduh saya ngomong apa nih Ibu Miriam sakit. Jadi ada tantangannya juga. Tapi lama-lama karena kita sudah terlalu lazim ya dengan bacaan-bacaan itu, akhirnya itu menjadi arsip di dalam otak ya. Automatically apa yang keluar itu apa yang ada di dalam otak kita dan benak kita. Jadi sudah menyatu dengan jiwa lah kurang lebih itu. Namun bagi Susi, keadilan tetap menjadi poros utama dalam memandang pendidikan dan gender. Dari sanalah lahir kegelisahan yang kerap ia suarakan. Oh jelas itu tempat laki-laki kok. Kalau maksudnya dosen itu kan dibuat miskin ya oleh negeri ini. Sehingga akhirnya rebutan ke mata kuliah, kalau laki-laki diberikan lebih banyak, kalau ketua prodinya laki-laki dia akan memberikan ke teman-teman laki-laki supaya dia bisa hidup ya. Kalau yang perempuan dianggap oke lah, gaji saya 3 juta oke lah gitu. Kalau yang laki-laki boleh ditambah-tambah mata kuliahnya supaya cukup untuk mereka hidup ya. Itu berat juga. Dengan berbagai keistimewaan menjadi seorang perempuan yang berdaya, di tengah kehidupan modern saat ini, sejumlah pandangan masih kerap menempatkan perempuan yang identik dengan peran di dapur, mengurus anak, menjadi istri, dan cukup berada di ranah rumah tangga saja sebagai batas yang seolah menjadi keniscayaan. Tidak ada yang keliru dari peran itu. Namun, tentu yang menjadi harapan bersama agar label itu tidak menjadi batas yang mengikat, melainkan tetap membuka ruang bagi perempuan untuk mengejar dan mewujudkan mimpinya. Selagi kita masih bisa untuk mencoba dan menggali potensi, apa sih yang nggak bisa? Walaupun memang ya takdirnya kodratnya harus wanita itu harus di rumah, urus anak segala macem. Tapi kalau misalnya udah dapat izin dari suami, menurut saya, wah itu suatu
kesempatan yang sangat bagus sih untuk mencoba hal-hal baru gitu. Agak janggal ya, saya single, dari keluarga aja agak janggal ya untuk orang Jawa, keluarga Jawa kan maunya yang normal. Tapi yang normal pun kawin akhirnya cerai. Ya. Maksudnya kalau kita memang berbahagia untuk melakukan apa yang kita lakukan ya saya kira nggak ada masalah. Hanya mungkin karena etiket bangsa itu berbeda dengan etiket di luar negeri di mana Anda nggak boleh tanya apa sudah menikah apa belum, apakah gajinya cukup apa tidak, agamanya apa, nggak ditanya. Kalau di sini itu menjadi permasalahan gitu ya. Untuk beberapa bidang iya, tetapi untuk banyak hal memang struggle masih ya. Karena apalagi harus diakui bahwa di seluruh dunia ini adalah milik laki-laki gitu ya. Di samping itu ada berbagai doktrin, baik doktrin sosial maupun doktrin religius yang mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Sehingga kita ditempatkan pada posisi bukan pemimpin. Hal-hal semacam itu yang kemudian memberikan kesempatan yang kurang sebetulnya buat perempuan itu untuk menyamai posisi mereka begitu. 21 April. Tidak jarang, Hari Kartini berhenti pada permukaan perayaan belaka. Busana tradisional, seremoni, dan simbol yang datang setiap tahun tanpa diikuti oleh perubahan yang benar-benar mendalam. Bahkan sebagian mungkin menilai kaum ini sejatinya masih berada di bawah tekanan. Padahal, makna hari ini tidak berhenti pada perayaan saja, tetapi pada kesadaran itu sendiri. Lalu apa yang menjaga langkah seorang perempuan tetap teguh? Kita harus cukup kuat di dalam diri kita sendiri, juga dalam pola asuh kepada anak-anak kita, supaya perempuan-perempuan itu mempunyai self-esteem yang mengatakan bahwa I can do a lot of things ya. Saya bisa mengerjakan semuanya. Jangan berdiam diri, merasa rendah, merasa takut, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu. Nah itu yang menurut saya tidak bisa ditolerir itu kalau perempuan seperti itu. Itu yang saya selalu ajarkan pada anak-anak muda di sini, pada murid-murid saya dan juga kepada keluarga saya. Menurut saya perempuan itu harus kuat sih, mental dan fisik. Mimpi bahwa Indonesia bisa diperbaiki. Dari tahun ke tahun kok saya tidak melihat pemimpinnya itu menjanjikan gitu lah ya. Jadi mimpi saya belum terwujud sehingga saya masih terus berjuang. Sekalipun saya melampaui masa pensiun saya, tapi saya merasa dengan saya masih berada di situ, anak-anak masih bisa saya berikan nasihat, keilmuan dan sebagainya yang membantu mereka untuk berpikir secara baik ya. Sayangnya, kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan masih kerap terjadi, seperti yang belakangan terjadi di balik megahnya dinding kampung perkuliahan, di mana perempuan masih ditempatkan sebagai objek. Buat saya kesalahannya adalah bukan pada digitalnya, tapi pada cara pandang atau cara kita mendidik anak-anak kita untuk berinteraksi dalam dunia digital. Itu menurut saya yang tidak sesuai begitu ya. Tetapi pantas dan tidak pantas sebetulnya mereka memahami begitu ya. Jadi kan kita tidak bisa menutup mata bahwa hal semacam ini terjadi dari zaman dulu ya. Miris banget sih, kayak kebanyakan tuh kayak gini kan. Kalau setelah kejadian banyak opini kayak makanya pakaiannya yang sopan dong, jaga penampilan dong, biar cowok nggak goda-godain gitu. Mau berpenampilan sopan, muslimah, segala tertutup juga kalau misalnya mindset cowok yang kayak gitu tetap aja kan. Kita juga nggak bisa ngontrol pikiran orang sih ya. Ternyata yang melakukan pelecehan itu datang dari keluarga yang berada. Jadi pelanggaran kekuasaan melahirkan individu-individu yang suka melanggar aturan. Nah, aturan itu kan bisa etika, bisa interaksi yang kurang baik dan sebagainya. Nah, itu yang tidak bisa dilepaskan dari milieu seseorang ya. Nah, kalau di Indonesia milieunya apa? Milieunya adalah pelanggaran perilaku yang tidak patuh hukum.
itu sudah lazim. Jadi kalau mereka tidak ada yang menegur sehari-hari dalam interaksi, seperti kalau di Amerika, Anda salah antre, Anda dimarahin orang. Anda salah batuk, Anda dimarahin orang. Jadi society-nya udah benar-benar social control-nya tinggi sekali. Menjadi perempuan di masa kini bukanlah perjalanan yang sederhana. Namun, di dalam kompleksitas itu, ada kekuatan yang terus tumbuh untuk memilih, untuk bertahan, dan untuk bergerak maju. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Saya mengharapkan bahwa semua perempuan Indonesia bisa meniru semangat dari Kartini. Karena Kartini adalah suatu contoh nyata seorang perempuan Indonesia yang tidak merasa inferior kepada laki-laki. Dan kita bisa mengabdi di semua aspek kehidupan untuk kejayaan bangsa kita. Selamat Hari Kartini, contohlah model-model perempuan yang bernalar baik dan berperilaku baik, karena itu yang menggerakkan saya untuk menjadi seperti saya ini. Jadi tanpa ada role model yang kita tiru, dan role model itu harus benar-benar tersaji dengan baik, saya pikir Hari Kartini juga tidak banyak berarti, karena sebetulnya seseorang perempuan tuh hanya bisa mewujudkan dirinya, mengaktualisasikan dirinya kalau dia mencontoh seorang model yang benar-benar mengagumkan dan bisa menjadi patokan untuk saya ingin seperti dia gitu loh ya. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia, khususnya untuk wanita yang memutuskan untuk berkarir. Raden Ajeng Kartini memang telah tutup usia pada tahun 1904. Namun gagasan, semangat, dan mimpinya tak pernah berhenti di sana. Ia hidup dalam setiap langkah perempuan yang terus berupaya melampaui batasnya sendiri, sebuah harapan yang ia rangkum dalam Habis Gelap Terbitlah Terang.